Halo semuanya, kembali lagi ke channel saya. Nah, kali ini saya mau berbagi tips atau informasi yang kecil yang harus kamu ketahui sebelum kamu pergi sekolah ke Australia. Jadi, mungkin ini juga berguna untuk jika kamu pergi ke sekolah ke negara Eropa, tapi mungkin ini lebih spesifik ke Australia. Pertama, sewaktu kamu sudah sampai di negara Australia, yang pertama sebagai mahasiswa baru, tentu kamu harus pergi ke universitas untuk biasanya sudah ada jadwalnya orientasi. Nah, di sana kamu ada pengenalan mengenai kampus. Biasanya ada seperti welcome body dan mereka merupakan mahasiswa yang kasih kamu tour di universitas yang kamu tuju. Jadi biasanya kamu dikasih tahu mengenai tempat-tempat apa yang penting untuk dalam proses perkuliahan seperti library, tempat ruangan untuk belajar mengajar dan lainnya. Dan kemudian hal yang perlu kamu lakukan adalah pertama bikin student ID. Bikin student ID ini kamu biasanya nanti akan diarahkan untuk office student ID-nya. Kamu akan ambil fotonya, and then kamu akan dapat ID kamu langsung, dan setelah itu kamu harus buka bank account di Australia. Bank account di Australia biasanya ada beberapa jenis bank, tapi yang saya tahu yang saya waktu itu buka karena ada di kampus Commonwealth Bank, dan di sana karena semua transaksi di Australia adalah cashless, hampir semua bisa cashless ya, baik kamu mau belanja di supermarket atau belanja di kantin, kamu just tap your card. Waktu itu cardnya di tap, atau belum terlalu popular waktu itu untuk QR. Tapi di sini pun negara kita juga sudah banyak cashless ya. Dan kemudian setelah itu hal yang perlu kamu ketahui pada saat orientasi, itu banyak sekali workshop yang bisa kamu ambil, training-training singkat seperti bagaimana menulis ilmiah, bahasa Inggris, academic English, kemudian apalagi ya, bagaimana cara presentasi, cara membuat essay, dan itu harus saya sarankan untuk kamu ambil. Ini free, gratis. Ini khusus untuk informasinya untuk University of Queensland. Setelah itu ada schedule-nya, kamu tinggal daftar di Student Hub namanya websitenya, dan setelah itu ini akan membuat kamu terbiasa dan dapat teman baru. Dan jangan lupa buat koneksi ya, kalau ada teman baru kamu jangan segan untuk minta Facebooknya. Jadi perlu kamu ketahui tidak semua negara pakai Facebook, terutama negara China dia tidak pakai Facebook. Jadi tapi dia juga excited setelah sampai di Australia mereka bisa pakai Facebook. Nah, selanjutnya adalah yang perlu kamu ketahui tentang toilet. Toilet di negara Eropa termasuk juga Australia itu adalah toilet kering. Jadi jangan surprise kalau di sana memang tidak ada keran untuk membersihkan atau cebok, itu tidak ada. Mereka pakai tisu. Nah, sebenarnya kalau kita pikir sebagai orang Indonesia, ih kok pakai tisu sih, itu bersih nggak ya? Nah, ternyata sebenarnya bisa bersih, dan nyatanya mereka juga pakai tisu kan selama ini. Jadi kalau nggak ada tisu mereka itu sangat panik. Nah, kalau kita mengakali yang muslim karena kita bersuci dengan air, biasanya kita bawa ada botol air yang dia itu ada ujungnya yang bisa disemprot gitu ya, atau botol air biasa dengan cara basahin, atau kalau nggak bawa botol air ya ambil tisunya terus dibasahin di keran, kemudian kamu bawa. Jadi bersucinya dengan tisu basah gitu. Nah, itu triknya. Dan jangan lupa tisu
habis pakai itu dibuang ke dalam toiletnya. Di Indonesia kita selalu bilang, oh jangan buang apapun ke toilet. Nah ini yang berbeda. Semua tisu bekas pakai kan itu jorok banget ya. Itu nggak mungkin itu dibersihkan oleh orang ya. Itu kamu masukkan ke dalam toiletnya. Jadi please itu kamu harus biasakan itu, jangan seperti kita apa ya, kalau terlihat jadi jorok bagi mereka karena kita tidak buang tisu ke dalam klosetnya. Oke, dan jangan sampai basah toiletnya, dan itu sangat, mereka sangat pikirin itu jorok sekali ya. Dan biasanya kalau di University of Queensland itu ada tempat apa apa ya, musola, dan sana juga ada toilet yang ada airnya. Tapi please lagi jangan tunjukkan kalau kita itu bersih. Jangan tisu toilet dibuang kemana-mana, buang ke dalamnya. That's not a problem at all. Jadi nggak akan bikin dia mampet atau gimana ya. Oke, kemudian apalagi? Jangan lupa kamu harus daftar Translink dan beli ininya, cardnya, go cardnya Translink. Kenapa? Karena ya itu cardnya untuk kamu tap mau pergi naik bis. Dan jangan lupa kalau naik bis selalu di depan tabnya, jadi nggak boleh di belakang karena mereka ada aturannya. Jadi nggak boleh di belakang, itu boleh buat keluar tapi buat masuk harus di depan. Oke, kalau nggak kamu akan di apa ya, diteriakin sama si sopir, oi di depan gitu ya. Apalagi kemudian pasti kamu cari akomodasi ya. Sebenarnya akomodasi harusnya kamu udah dapat duluan sebelum nyampe. Dengan cara apa cari akomodasi? Sebenarnya kamu bisa cari dulu di Facebook. Itu ada Persatuan Orang Indonesia. Kalau di UK namanya UKISA. Di sana kamu minta WhatsApp atau link. Mungkin ada teman-teman orang Indonesia yang sudah tinggal di sana dan mau share apartemennya. Misalnya dia ada 2 kamar dan kamu mau share satunya, dan itu jauh lebih murah. Kisarannya waktu itu adalah sekitar $180 per week ya, aturannya per week. 180 sampai 250 atau bahkan 300 ya, depends on the facility of that apartment have. Kemudian ya kalau kamu sharing itu kamu harus on time bayar setiap bulan. Dan jangan lupa juga install aplikasi Translink dan Commonwealth Bank-nya. Jadi it's easier for you to transfer your money to anybody else. And apalagi ya, oh iya, kamu juga harus terbiasa dengan library. Perlu yang kamu ketahui, tidak semua library itu adalah quiet ya, tidak semuanya harus diem. Jadi tergantung itu jenis library yang mana. Biasanya kalau di sana library itu ada tempat orang ngerjain tugas nongkrong gitu ya. Kalau dulu saya nongkrongnya selalu di library, ngobrol ke teman-teman baru di library, ngerjain tugas yang tempat library yang bagian bawah yang banyak PC-nya. Nah di sana ya udah kita ngerjain tugas di sana, layarnya lebar, lebih enak walaupun kita punya laptop masing-masing of course. Tapi walaupun punya laptop ya kita cari tempat duduk yang enak di sana, bisa sambil ngopi, bisa sambil makan. That's not a problem at all. Jadi kamu boleh bawa makan. Oh ya, enroll is necessary. Jadi jangan lupa my signet ya. Kalau di UQ kita harus enroll atau enroll untuk course yang kamu pilih, dan itu kamu masih bisa drop lagi kalau kamu pikir mata kuliahnya itu tidak semenarik yang kamu kira. Jadi kamu boleh masuk dulu and then kamu dengarkan welcome introduction-nya, and then apa saja tugasnya, dan kamu merasa oh ini great banget, kamu bisa lanjutin, that's okay. Kalau enggak kamu drop ya, itu juga nggak masalah. Okay, and that's it for my tips. Enjoy and good luck for your study. Bye bye.